Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran, kalam yang mulia. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada para sahabat, keluarga, dan karib kerabat beliau yang mulia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Nurfaiza dan rekan saya Rafika Sulami dan Saya Miftahul Jannah akan menyampaikan materi tentang ulumul Al-Quran. Salah satu materi penting dari ulumul Al-Quran ialah maqasid Al-Quran, atau yang bisa dikatakan sebagai tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Adapun definisi maqasid Al-Quran yaitu menurut Fawaidul Ramdhani dalam artikelnya di Tafsir Al-Quran, beliau mengutip dari Syekh Al-Hijani dalam karyanya Maqasid Al-Quran Al-Karim wa Silatuha bi At-Tadabbur bahwa maqasid ini berakar dari kata kerja qasada yaqsudu qasdan wa maqsudan yang memiliki arti tujuan atau maksud. Jika dibandingkan dengan kata qoyah, istilah Arab yang juga bermakna sama maqasid tidak hanya bermakna tujuan atau titik pencapaian, tetapi juga meliputi segala proses yang dilakukan untuk memperoleh tujuan tersebut. Oleh karena itu, maqasid Al-Quran juga tidak berhenti pada satu atau beberapa tema pokok Al-Quran, melainkan juga meliputi seluruh proses untuk pencapaiannya. Dan maqasid itu secara istilah adalah tujuan-tujuan pokok atau nilai-nilai fundamental yang ingin dicapai oleh Al-Quran dalam membimbing umat Islam. Dan adapun menurut Syekh Muhammad At-Thahir Ibnu Asfur di dalam karya yang berjudul Tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir, yaitu bahwa ada 8 tujuan utama Al-Quran. Yang pertama itu adalah perbaikan akidah, yang kedua penyempurnaan akhlak, yang ketiga penetapan hukum atau tasyri', yang keempat itu politik dan tata kelola umat, yang kelima itu kisah dan sejarah umat terdahulu, adapun yang keenam yaitu pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang ketujuh itu nasihat, peringatan atau motivasi, dan adapun yang terakhir itu yaitu mukjizat dan tantangan ilmiah. Materi selanjutnya ialah perbedaan maqasid Al-Quran dan maqasid Asy-Syariah. Sekilas keduanya terlihat hampir mirip, tetapi ternyata keduanya mempunyai perbedaan. Yang pertama dari poin sumber. Maqasid Al-Quran bersumber langsung dari ayat-ayat suci Al-Quran, sedangkan maqasid Asy-Syariah lebih luas, mencakup hadis, ijma, dan qiyas. Kedua, poin ruang lingkup. Maqasid Al-Quran fokus pada pesan, nilai, dan tujuan dalam Al-Quran, sedangkan maqasid Asy-Syariah membahas tujuan dari keseluruhan hukum-hukum Islam. Poin ketiga ialah tujuan utama. Maqasid Al-Quran menitik beratkan tujuannya pada bimbingan moral dan spiritual umat, sedangkan maqasid Asy-Syariah menitik beratkan pada perlindungan dan kesejahteraan hidup manusia dalam tatanan hukum Islam. Adapun metode mengetahui maqasid Al-Quran, untuk memahami maqasid Al-Quran dan beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu yaitu membaca terjemah dan tafsir. Membaca terjemah Al-Quran dalam bahasa yang dimengerti sangat membantu. Selain itu juga membaca tafsir atau penjelasan lebih lanjut tentang ayat tersebut juga penting agar kita memahami konteks, sebab turunnya ayat, dan hubungan antar ayat. Adapun yang kedua yaitu mempelajari ilmu tafsir Al-Quran. Yang ketiga yaitu berdiskusi dengan ulama atau guru agama. Empat yaitu tadabbur Al-Quran. Tadabbur ini berarti merenungkan dan memahami makna Al-Quran secara mendalam. Ini juga membantu kita menangkap pesan-pesan Allah yang lebih luas dan menyeluruh dalam setiap ayat. Adapun yang terakhir yaitu mencari referensi yang terpercaya. Untuk menghindari kesalahan dan pemahaman Al-Quran, penting untuk kita itu merujuk kepada tafsir dari ulama yang terpercaya atau berkompeten di bidangnya. Materi selanjutnya ialah contoh penafsiran dengan pendekatan maqasid Al-Quran. Beberapa kalangan dari umat Islam ada yang memiliki keyakinan bahwa untuk menjadi muslim yang sejati adalah harus dengan memiliki sikap keras terhadap orang-orang yang bukan Islam atau orang-orang kafir. Padahal Islam adalah agama yang menjadikan damai sebagai karakter ajarannya, serta mengajarkan sikap toleransi dan menjunjung tinggi kerukunan dalam perbedaan. Salah satu dalil yang sering dianggap menyeru kepada perilaku keras dan memusuhi setiap umat muslim yang berbeda agama adalah Quran Surah Al-Fat ayat 29. Adapun penjelasan para ulama tentang ayat tersebut, yang pertama ialah Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa para sahabat bersikap keras terhadap orang-orang kafir atau terutama orang yang memusuhi agama Islam. Yang kedua ialah Imam Al-Alusi dan Ibnu Asyur menegaskan dalam